saya akan menjelaskan tentang arsitektur modern, yaitu Art and Craft. Art and Craft Movement adalah salah satu gerakan yang paling berpengaruh di era modern, berawal di Inggris pada tahun 1880 dan menyebar dengan cepat ke Amerika dan seluruh Eropa. Gerakan ini muncul sebagai respon dari revolusi industri yang berdampak pada desain, seni, dan perajin. Gerakan ini mengambil namanya dari Art and Craft Exhibition Society yang didirikan di tahun 1888. Gerakan ini menginisiasi semangat perubahan dan nilai atau value pada kualitas material dan desain, dan dampaknya dapat kita rasakan pada saat ini. Salah satu tokoh yang paling terkenal dari gerakan Art and Craft Movement ini adalah salah seorang seniman, sastrawan, dan aktivis, yaitu William Morris. Dia menolak gaya Victorian dan mendesak agar kembali ke esensi desain yang tradisional, kerajinan tangan, dan masyarakat. Morris berpendapat bahwa sebuah karya seni harus indah dan berfungsi dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri arts dan craft. Arsitektur seni dan kerajinan tidak mengikuti satu gaya atau desain estetika tunggal, namun secara visual menyampaikan nilai-nilai inti bersama dari gerakan tersebut. Yang menyatukan arsitektur arts dan craft adalah penggunaan bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi, elemen arsitektur dan tampilan yang berbeda, memiliki nilai estetis dan fragmentatif yang sangat tinggi, sudah memiliki prinsip proporsi dan fungsi-fungsi bentuk, dan bila dibandingkan dengan gaya ilustrasi sebelumnya, yaitu Victorian, art dan craft jauh terlihat lebih bagus dan inovatif. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang Art Nouveau. Art Nouveau adalah sebuah estetika Eropa pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 yang menghasilkan gaya arsitektur, desain interior, perhiasan, perabot, dan seni visual. Art Nouveau pertama kali muncul di Belgia dan Prancis pada tahun 1890-an hingga ke pergantian abad ke-20. Tokoh-tokoh penting yang bergerak dalam perkembangan Art Nouveau yaitu Antoni Gaudi, Aubrey Presley, Gustav Klimt, dan Victor Horta. Art Nouveau memiliki ciri khas yang terinspirasi oleh alam, dengan bentuk yang memiliki pahatan berliku-liku, organik, garis melengkung, dan ornamen. Motif dalam gaya arsitektur Art Nouveau memiliki setidaknya elemen alam seperti bunga, dedaunan, tanaman merambat, serangga, dan hewan lainnya. Elemen dalam arsitektur Art Nouveau biasanya didesain baik dalam dan di luar bangunan dengan menggunakan dekorasi mozaik yang rumit, kaca patri, serta besi tempa. Palet warna termasuk warna coklat, kuning, biru, dan hijau membangkitkan kenangan akan alam. Arsitek juga mendapatkan inspirasi langsung dari alam, menciptakan desain yang membuat kehidupan sehari-hari lebih menarik dibandingkan hanya menggunakan garis tegas dan simetris. Baik, saya akan menjelaskan tentang Art Deco. Arsitektur Art Deco merupakan sebuah gaya desain arsitektur yang bersifat dekoratif modern. Terdapat aliran kubisme, futurisme, dan konstruktivisme, serta mengambil ide desain dari Mesir, Syria, dan Persia pada gaya Art Deco. Art Deco adalah sebuah gerakan desain yang populer dari tahun 1920 hingga 1939 yang mempengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur desain interior dan desain industri maupun seni. Baik, Art Deco adalah sebuah gaya desain dan arsitektur yang pertama kali muncul di Prancis sebelum Perang Dunia I dan mencapai puncaknya pada 1920-an dan 1930-an. Gaya ini dikenal dengan estetika modern, mewah, dan geometris yang menggabungkan berbagai pengaruh dari seni, desain, dan budaya. Art Deco pertama kali diperkenalkan pada Exposition International des Arts Décoratifs et Industriels Models yang diadakan di Paris pada tahun 1925. Nama Art Deco sendiri berasal dari singkatan pameran tersebut. Meskipun popularitasnya menurun setelah Perang Dunia, Art Deco tetap memiliki pengaruh yang kuat karena banyak elemen Art Deco yang diadopsi kembali dalam berbagai bentuk, dari arsitektur hingga desain grafis dan fashion. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada masa Art Deco ialah Émile Jacques Ralman. Émile Ralman merupakan desainer Prancis terkenal dengan furnitur mewah, menggabungkan material berkualitas tinggi dan desain elegan.
Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri arsitektur Deko. Arsitektur Deko merupakan salah satu gaya bentuk ornamen dan modernitas yang spesifik seperti penggunaan bentuk dan pola geometris dalam desain. Menampilkan profesi seimbang dengan komposisi harmonis dan warna-warna yang berani. Selain itu, arsitektur Deko menampilkan material mewah dan eksotis seperti kayu dan eboni, gading, sutra, marmer dan lain sebagainya. Bahan-bahan dan desain ini dimaksudkan untuk menyampaikan kesan mewah, kecanggihan dan penggunaan.